Pick me banget deh dia. Yakin pasti pada familiar nggak sih dengan istilah ini? Istilah pick me girl dalam budaya populer belakangan sering dipakai untuk melabeli perempuan yang mencoba menunjukkan dirinya beda dari perempuan lain. Biasanya dengan menjelekkan sesamanya demi mendapatkan validasi dari laki-laki. Fenomena ini sebenarnya bukan hal baru, ia lahir dari struktur sosial yang sejak lama menempatkan perempuan dalam posisi harus bersaing untuk mendapatkan pengakuan status dan pasangan. Maka strategi merendahkan perempuan lain sambil mengangkat diri sendiri menjadi salah satu cara bertahan dalam arena kompetisi itu. Begitu juga dengan stereotip bahwa perempuan lebih sering bergosip. Robin Dunbar, seorang antropologi sosial, bahkan menyebut gosip sebagai lem perekat sosial yang dulu berfungsi menjaga kohesi kelompok. Melalui gosip, orang bisa mengawasi moral kelompok, mengetahui siapa yang bisa dipercaya dan siapa yang harus diwaspadai. Namun pada perempuan, gosip sering dilihat lebih dominan karena secara evolusioner mereka mengembangkan bentuk kompetisi yang indirect, bukan fisik atau frontal, melainkan dengan cara mengontrol reputasi lewat cerita atau bisikan. Fenomena pick me girl dan gosip sama mengakar dalam kompetisi intraseksual antara perempuan, sehingga memiliki kepentingan besar dalam memilih pasangan dan sumber daya. Konsekuensinya, persaingan antara perempuan muncul tetapi tidak dalam bentuk duel terbuka seperti yang laki-laki. Ia lebih sering hadir dalam strategi simbolik, mengembangkan citra diri, merusak reputasi saingan, atau menciptakan perbedaan identitas seperti gue nggak kayak cewek lain. Dalam teori evolusi, Charles Darwin dan Robert Trivers menekankan konsep seleksi seksual. Perempuan karena secara biologis menanggung beban reproduksi lebih besar, yaitu kehamilan, menyusui, dan pengasuhan, cenderung lebih selektif dalam memilih pasangan. Akibatnya, muncul fenomena kompetisi interseksual perempuan. Perempuan berkompetisi dengan sesamanya untuk mendapatkan pasangan atau sumber daya yang dianggap paling menguntungkan. Penelitian Joyce Benenson menunjukkan bahwa strategi ini merupakan adaptasi. Perempuan menghindari resiko fisik karena cedera bisa mengancam kelangsungan hidup dirinya dan anaknya. Tetapi antropologi sosial mengingatkan kita bahwa kompetisi ini nggak berdiri sendiri. Pierre Bourdieu menjelaskan bagaimana masyarakat membentuk arena kompetisi melalui kapital simbolik, artinya kecantikan, status sosial, atau bahkan relasi asmara. Perempuan seakan dipaksa nih bertarung dalam medan yang sudah ditentukan oleh norma patriarki. Dalam kerangka Claude Lévi-Strauss, perempuan kerap diposisikan sebagai medium pertukaran sosial, misalnya lewat perkawinan yang akhirnya membuat rivalitas perempuan ini nggak hanya soal pribadi, tapi juga hasil dari struktur masyarakat. Parahnya budaya modern dan media memperkuat hal ini. Narasi kecantikan yang tunggal, standar kesuksesan yang sempit, hingga glorifikasi hubungan romantis seringkali membentuk pesan bahwa nilai seorang perempuan ditentukan oleh bagaimana ia mengalahkan perempuan lain. Dengan kata lain, kompetisi yang tadinya punya dasar biologis kini semakin dipelihara oleh industri kapitalistik dan budaya pop. Inilah yang membuat kompetisi antara perempuan terasa begitu menonjol di era sekarang. Namun yang perlu diingat adalah bahwa banyak komunitas tradisional, perempuan justru membangun sisterhood yang kuat. Dalam masyarakat agraris misalnya, perempuan bekerja sama mengurus sawah, mengasuh anak, hingga berbagi sumber daya. Solidaritas ini rusak ketika masuk dalam sistem modern yang individualistik, di mana peluang dianggap langka, pasangan ideal terbatas, pekerjaan terbatas, dan kecantikan terbatas. Perasaan scarcity inilah yang mendorong perempuan semakin mudah terdorong ke ruang kompetisi, bukan kolaborasi. Dengan demikian, kompetisi antar perempuan bukanlah sifat asli yang melekat, melainkan fenomena sosial biologis yang dibentuk dari waktu ke waktu. Ada dimensi evolusioner, ada struktur patriarki yang melanggengkan, dan ada pengaruh budaya populer yang terus menggulung narasi persaingan. Jika hal ini disadari, kita bisa mulai membongkar konstruksi tersebut dan kembali membangun solidaritas antar perempuan. Sebuah ruang di mana perempuan tidak lagi dipaksa bersaing tetapi bisa tumbuh bersama. Salam Spektrum, berbicara bebas, berpikir luas.